Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ramadanti dari kelas manajemen MN19C Universitas Nusa Putra. Adapun tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas teori portfolio dan analisis investasi yang diampu oleh Bapak Dr. Christian Juanda. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang reksadana. Reksadana intinya adalah produk keuangan di mana kita dan ribuan orang lain yaitu para investor mengumpulkan dana kita menjadi satu, kemudian diserahkan ke pihak lain yaitu perusahaan yang menjadi manajer investasi untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen keuangan lain, misalnya ke saham, obligasi, dan pasar uang. Jadi reksadananya itu menentukan kemana uang kita akan diinvestasikan. Nah, di sini ada jenis reksadana, yaitu yang pertama ada reksadana pasar uang. Jadi, jika kita masuk ke reksadana pasar uang, uang kita akan diinvestasikan ke deposito dan sertifikat Bank Indonesia. Kemudian yang kedua ada reksadana pendapatan tetap, yaitu mayoritas uang kita akan dimasukkan ke obligasi atau surat hutang. Kemudian yang ketiga ada reksadana saham. Untuk jenis ini, uang kita 80% ke atas akan dibelikan saham. Kemudian yang ketiga ada reksadana campuran. Uang kita akan masuk ke obligasi maupun saham dan juga deposito. Nah, di sini ada plus minusnya dari reksadana atau keuntungan dan kerugiannya menggunakan reksadana. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai keuntungan reksadana, yaitu yang pertama adanya manajer investasi. Jadi, manajer investasi ini adalah seorang profesional dalam keuangan yang ahli dan berpengalaman dalam berinvestasi. Jadi, kita tinggal titipkan uang kita ke mereka dan merekalah yang mikir bagaimana cara untuk diversifikasi, bagaimana caranya untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Jadi intinya keuntungannya kita bisa titipkan atau ke uang ke orang yang mengerti caranya berinvestasi dan dia yang akan mengumpulkan uang kita. Kemudian yang kedua keuntungannya itu bisa beli eceran dengan uang yang relatif kecil, yaitu dengan Rp100.000 kita sudah mulai bisa beli reksadana. Coba jika dibandingkan dengan instrumen keuangan, jika kita membeli sendiri, misalnya ya pada deposito, yaitu untuk mendapatkan bunga deposito yang tinggi, kira-kira setara dengan reksadana pasar uang itu biasanya kita harus memasukkan minimal uang 1 miliar. Kemudian pada obligasi, itu biasanya minimal kita harus beli kelipatan 5 juta atau bahkan 50 juta untuk bisa masuk ke obligasi. Kemudian pada saham, jika minimal harus masuk 1 lot atau 100 lembar dan harganya itu tergantung harga saham. Bisa saja harga per lembarnya itu Rp50.000 dan umumnya broker pun mengharuskan kita mendapatkan dana 5 juta untuk bisa mulai jual beli saham. Jadi keuntungan yang kedua ini adalah orang-orang yang tadinya mungkin uangnya belum cukup untuk mulai investasi sendiri. Jika pakai reksadana, dia bisa masuk kecil-kecilan dari mulai 100.000 yang tadi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bisa dijual kapan saja atau liquid. Kita bisa bandingkan dengan deposito, di mana kita harus menunggu jatuh tempo dulu baru bisa dicairkan. Jika reksadana kita bisa cairkan kapan saja. Nah, kemudian untuk minusnya reksadana yaitu yang pertama ada fee. Nah, fee ini untuk manajer investasi itu bervariasi, biasanya akan ada fee 2 kali. Nah, yang pertama pada saat beli, yaitu dari 1 sampai 3%. Kemudian yang kedua yaitu pada saat jual, yaitu dari 0,05% sampai
1%. Kemudian yang kedua, kinerjanya itu buruk. Jadi ini bisa jadi sisi minusnya karena banyak juga saat-saat di mana manajer investasi yang kita pilih tidak menghasilkan kinerja yang diinginkan. Misalnya kinerja yang kalah dibanding produk lain dari manajer investasi sebelah, atau bahkan bisa saja reksadana saham kinerjanya bisa lebih buruk daripada indeks saham. Nah, kemudian yang kedua ada NAB transaksinya. Nah, NAB adalah harga reksadana yang kita lihat di reksadana atau di menu reksadana yang ada di bank atau di NAB per UB atau harga per unit reksadana. Nah, NAB ini adalah total dana yang dikelola dibagi total unit. Nah, NAB ini baru akan dihitung di akhir hari. Jadi, ketika kita transaksi di siang hari, maka kita tidak akan tahu kita beli atau jual NAB di harga berapa saat transaksi. Dan ini makin diperparah lagi jika kita beli di bank. Karena jika kita beli reksadana di bank, kita harus transaksi sebelum jam 12 siang untuk mendapat NAB di hari ini. Jadi jika di bawah jam 12 siang itu akan masuk ke NAB harga besoknya. Kemudian ada risiko reksadana. Nah, yang pertama itu ada reksadana pasar utang. Ini risiko yang paling kecil karena uang kita akan masuk ke deposito. Maka keuntungannya per tahunnya juga mirip-mirip dengan deposito. Di tahun 2017, rata-rata di 4-6% per tahun. Resikonya adalah tiba-tiba ekonomi Indonesia hancur kalau kita punya deposito itu masih dijamin oleh LPS. Jika banknya bangkrut, LPS yang akan mengganti uang deposito jika kurang dari 2 miliar. Sedangkan jika uangnya di reksadana pasar uang tidak ada yang menjaminnya. Kemudian yang kedua ada reksadana pendapatan dan campuran. Nah, di sini mulai masuk ke obligasi dan saham, resiko menengah, kemudian ada risiko nilai investasi berkurang. Nah, kemudian yang ketiga ada reksadana saham. Nah, risiko pada reksadana saham yaitu lebih dari 80% di saham, resikonya itu tinggi, kemudian kinerjanya itu mirip dengan IHSG, kemudian 95% tidak bisa mengalahkan IHSG. Kemudian untuk cara beli reksadana itu bisa beli di bank ya, yang bisa di bank cabang atau online. Nah, jika di bank cabang kita harus ketemu dengan CS atau Customer Service atau Relationship Manager. Biasanya reksadana itu tidak semua cabang bisa jual karena perlu sertifikasi khusus. Nah, caranya itu kita pergi ke CS, kemudian pilih reksadana, lalu isi formulir, kemudian nanti akan otomatis bank akan memindahkan dana dari rekening manajer investasi. Nah, bank yang bisa untuk membeli reksadana itu bisa ada BCA, Mandiri, dan sebagainya. Kemudian jika kita membeli reksadana melalui online, nah ada beberapa bank yang lebih maju, biasanya bank-bank yang lebih kecil. Jadi tidak perlu ke cabang untuk buka reksadana, tapi cukup lewat online atau aplikasi di handphone saja. Nah, berikut ada 3 bank yang bisa beli reksadana lewat online. Itu yang pertama ada Commonwealth, kemudian yang kedua ada Bank Pratama Permata, kemudian yang ketiga ada Citibank. Nah, kemudian ada reksadana syariah. Kemudian ada perbedaan reksadana dengan saham. Nah, pada reksadana, kumpulan produk investasinya itu seperti saham, obligasi, deposito, atau surat utang. Nah, kemudian reksadana itu dikelola oleh manajer investasi dan
uangnya itu dipegang oleh bank kustodian yang menjaga biar uang itu aman. Nah, sedangkan pada saham itu beli jual perusahaan. Nah, jika saham, keuntungan atau kerugian itu tergantung performance perusahaan tersebut, sedangkan reksadana tergantung performance banyak produk investasinya. Nah, jadi di sini ada prinsip reksadana syariah. Jadi, prinsip reksadana syariah itu jika usaha atau produk barang atau jasa serta akad dan pengelolaan emiten tidak boleh berseberangan dengan prinsip syariah. Kemudian pendapatan yang berbasis bunga kurang dari pendapatan syariahnya. Kemudian utang berbasis bunga itu kurang dari aset investasi OJK dan Dewan Pengawas Syariah. Mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.